Tidak ada seorang pun yang ketika menikah ingin bercerai, tidak mungkin. Betul. Semua dari kita litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita semua ingin pernikahan kita sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi terkadang ada ujian. Bagaimana Islam memandang perceraian, Uma? Baik, Mbak Zeda dan sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mengenai hukum dari perceraian itu sendiri. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan perceraian, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci walaupun dibolehkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita, tidak ada seorang pun yang ketika menikah ingin bercerai, tidak mungkin. Semua dari kita litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita semua ingin pernikahan kita sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi terkadang ada ujian-ujian yang kadang-kadang kita tidak terduga bahwa itu terjadi pada diri kita, sehingga pilihannya bertahan atau harus berpisah. Maka kita harus lihat dulu hukum asal dari orang-orang yang bercerai. Teman-teman, ketahuilah dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang membujuk seorang perempuan untuk memusuhi suaminya atau membujuk seorang budak untuk memusuhi tuannya. Artinya ini satu hadis yang menjadi indikasi bahwa sebetulnya Rasulullah ingatkan bukan golongan kami ya yang bermusuhan seperti itu. Maknanya yang pertama, hukum asal dari perceraian adalah haram. Hukum asal haram. Hukum asalnya adalah haram. Tapi teman-teman sekalian, terkadang di dalam perjalanan rumah tangga bisa saja perceraian itu menjadi wajib. Bisa. Ketika di dalam pernikahan itu, teman-teman sekalian, ternyata terlalu banyak mudaratnya dan membahayakan nyawa kita. Rasulullah juga ingatkan wanita-wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang jelas haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud juga. Jadi hukum asalnya kembali lagi adalah haram, tapi kadang-kadang dia bisa saja perceraian itu menjadi wajib. Itu tadi saya bilang, kalau seandainya dalam pernikahan itu banyak mudaratnya. Bisa juga perceraian itu tiba-tiba dia bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Tapi ingat, hukum asalnya adalah haram. Tapi bagaimana berikutnya tergantung dari bagaimana keadaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Tidak mungkin kita mempertahankan pernikahan kita seandainya terlalu banyak dizalimi dan itu membahayakan nyawa kita, membahayakan anak-anak kita. Tidak mungkin. Jadi bisa saja perceraian menjadi wajib. Artinya adalah kalau dilakukan, maka itu bisa menyelamatkan dan mendatangkan kemaslahatan lebih banyak. Bisa. Tapi selagi kita masih bisa mempertahankan, maka pertahankan. Perceraian adalah jalan paling akhir setelah semua upaya sudah kita lakukan.